Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taufiq rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul atau Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
di penghujung surat Al-Baqarah ini Allah menyampaikan yang pertama amanah Rasul. Jadi Rasul itu percaya, Rasul itu meyakini atas apa yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi itu orang yang pertama kali yakin terhadap Al-Quran, yakin bahwa ini benar, yakin bahwa ini dari Allah. Makanya kan Rasulullah juga diingatkan di beberapa ayat, dalikal kitab, ini adalah kitab, la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan. Kalau ada orang yang punya penyakit hati kemudian meragukan, baik Qurannya ya satu semuanya, itu maksudnya satu Quran atau meragukan sebagian ayat, maka itu adalah bagian dari yang tidak mengimani secara menyeluruh. Allah pernah mengkritik orang-orang Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengingkari sebagian kitab dan kalian mengimani sebagian kitab? Nah, ini tidak boleh, bagi kita tidak boleh. Wah, iki ayatnya ayat kepenak iki diimani. Oh, iki ayatnya berat dilakoni, tidak usah diimani. Oh, tidak boleh begitu. Jadi kita mengikuti semua, kita mengimani semua. Semua yang ada di dalam Al-Quran kita imani, baik yang kita tahu artinya maupun yang kita tidak tahu artinya, baik yang kita sudah mampu melaksanakan atau yang belum melaksanakan. Kita imani dulu, kita yakini bahwa Al-Quran itu pasti benar. Doktrin ini harus betul-betul dicamkan kepada kita, karena sampai detik ini masih banyak orang yang berusaha untuk membuat umat Islam ragu terhadap Al-Quran, sehingga doktrin-doktrin seperti ini harus dikuatkan oleh kita semua. Bapak Ibu, di beberapa riwayat ini ada keutamaan berkaitan dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang pertama, kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Abi Mas'ud, dari Nabi, man qa'a bil ayataini, jadi orang yang membaca dua ayat min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di waktu malam, maka sungguh itu mencukupi baginya. Sehingga di tradisi sebagian kita ini dimasukkan di dalam wirid sholat. Karena ini kalimat pada malam itu kan tidak dispesifikan, apakah harus tengah malam, apakah harus akhir malam, apakah awal malam. Sehingga ayat seperti ini, dua ayat ini sering dibaca sebagai pelengkap wirid. Jadi wiridan kalau lengkap itu kan membaca ayat kursi dan baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, mungkin beberapa bulan yang lalu atau mungkin sudah 1 tahun, saya lupa pastinya, ada seorang ustadz, ada seorang ulama atau ustadz lah, dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Lalu ada diskusi, salah satunya ada pertanyaan, orang Indonesia itu kok dikit-dikit baca Al-Fatihah, dikit-dikit baca Al-Fatihah, itu kan tidak ada dasarnya, kan begitu. Dan kita kan termasuk yang baca ini masalahnya. Jadi harus menjelaskan dong, wong kita baca Fatihah, mau ngaji baca Fatihah, doa baca Fatihah.
Doa ya doa aja kok tidak maca Fatihah. Nah, dikatakan tidak ada dalilnya. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa secara tersirat Rasulullah itu memberikan dalil kepada kita. Ini kaitannya dengan surat Al-Baqarah juga masalahnya. Jadi kita sampaikan di sini pembahasan akhir surat Al-Baqarah. Rasulullah suatu saat bersama dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba pintu langit itu terbuka. Jadi pintu langit itu jumlahnya tidak satu. Pintu langit itu banyak, Bapak Ibu. Jadi ada gate-gate-nya, ada pintu-pintunya, ada tempat ininya. Nah, pintu itu tidak pernah terbuka sebelum pintu tadi dibuka saat itu dan sesudahnya. Jadi dibuka hanya satu kali. Kemudian ada malaikat datang dari balik pintu itu, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa saya akan memberikan penjelasan kepada panjenengan ya Rasul, yaitu siapa yang membaca surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi ini disebut dengan nurain, dua cahaya. Siapa yang membaca Al-Fatihah, akhir surat Al-Baqarah, satu huruf saja. Siapa yang membaca satu huruf saja dari surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Nah, ini kepadanya itu tidak dicetaki, memberikan kepadanya itu yang diberi apa? Tentu spekulasi maknanya banyak. Ada yang berspekulasi bahwa maknanya adalah pahala. Tapi dibantah sama yang lain. Kalau pahala tidak usah Fatihah, tidak usah surat Al-Baqarah, tidak usah pintu langit dibuka khusus, lambok moco Al-Kautsar pun tetap sama dapat pahala. Tentu makna seperti ini kurang greget di kalangan para ulama. Karena apa? Karena yang lain sama, tidak ada faktor pembeda. Nah, perbedaannya di mana? Nah, sebagian ulama mengatakan itu maksudnya diberikan apa yang menjadi hajat panjenengan. Ini tentu tafsiran Bapak Ibu. Tapi kan tidak bisa dikatakan sebuah penafsiran dikatakan tidak punya dalil. Ngoten dong maksudnya. Jadi ada dalilnya, meskipun dalil itu penafsiran. Ya, dalil itu ada cantolannya maksudnya kan. Kalau Allah memberikan kepadanya, ya bisa cantolannya seperti itu. Maka mbok menawa saya panjenengan sering membaca Al-Fatihah dalam rangka niat-niat tertentu, terus kemudian ada yang menyampaikan itu tidak dilakukan Nabi, itu bid'ah dan sebagainya, paling tidak jenengan punya penguat dalil di situ. Dan itu hadisnya Sahih Muslim. Yang saya kutipkan itu hadis Sahih Muslim. Oke. Itu pembahasan tentang suratul Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Lah akhir surat Al-Baqarah itu yang mana? 1 ayat terakhir, 2 ayat terakhir, 10 ayat terakhir, atau 100 ayat terakhir? Tidak dijelaskan, hanya khawatim gitu aja. Oke. Nah, kalau kita lihat hadis yang tadi saya kutipkan, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatihi kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam itu, di malamnya, maka mencukupi. Kalau kita hubungkan, tadi ada khawatimil Baqarah, di sini ada ayataini min akhir suratil Baqarah, maka bisa dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah 2 ayat terakhir. Amanah Rasul dan seterusnya sampai di bawah.
Terus Bapak Ibu, memang ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, meriwayatkan dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "U'titu khawatima suratil Baqarah min kunuzi min kanzi tahtil arsy lam yu'tihinna nabiyyun qabli." Jadi kata Nabi, saya itu diberikan akhir surat Al-Baqarah. Jadi memang disampaikan akhir surat Al-Baqarah dari perbendaharaan arsy yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Jadi khusus Rasulullah diberikan yang seperti itu. Jadi itu fadilah yang mbok menawa kula jenengan ada yang wiridan ini terus ragu. Ana dalile apa ora to? Zaman sakniki niku wong senengane nakokke dalil masalahnya. Ya dari sisi kekritisan itu bagus. Tapi ada sisi lemahnya. Apa? Membuat kita itu sering ragu. Meruntuhkan kredibilitas para ulama. Jadi ulama itu dianggap tidak kredibel. Ini kan jadi berbahaya. Secara berkelanjutan jadi berbahaya. Nanti akan muncul ketidakpercayaan orang kepada manusia. Jadi orang akan lebih percaya pada tulisan daripada kepada manusia. Ya memang faktornya mungkin karena manusia sebagian tidak bisa dipercaya. Ya, mengutip sesuatu yang tidak jelas. Mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa kita ini kok sering ditanya, ya ono dalile apa ora? Kan begitu. Tapi paling tidak ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kita. Oh, kalau saya wiridan amanah Rasul sampai terakhir itu ada sumbernya, ada dasarnya, ada fadilahnya. Ini poin pertama kita. Lanjut Bapak Ibu. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Demikian juga orang mukmin percaya ya kita ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Setiap mereka itu percaya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Bapak Ibu, penyebutan rukun iman yang ada di sini itu bukan berarti rukun iman hanya 4. Karena di sini rukun iman hanya 4. Billahi, iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab Allah, wa rusulihi, dan rasulih Gusti Allah. 4. Kalau jenengan buka di surat Al-Baqarah 177 itu ada 5. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi di situ ada 5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Kok kurang 1? Kita belum ya. Iman kepada kitab 5. Maka nuwun sewu, di kitab Sahih Muslim itu disampaikan nanti di akhir zaman ada satu kelompok yang tidak mengimani takdir sebagai rukun iman. Jadi takdir itu tidak perlu diimani. Karena apa? Secara dalil Quran memang baik yang di ayat ini, akhir surat Al-Baqarah ini 285, atau yang di Al-Baqarah 177, memang hanya 4 atau 5. Ada satu yang tidak disebut di dalam Quran sebagai rukun iman, yaitu iman kepada qadha dan qadar. Nah, di sini nanti akan menjadi pembahasan panjang. Nanti kan yang tidak beriman kepada qadha dan qadar atau tidak meletakkannya sebagai rukun iman mengatakan qadha dan qadar itu haknya Allah, ya kita tidak perlu tahu aja. Tidak perlu mengimani, ya udah. Tapi kita karena kita mengikuti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya hadis masalah. Nah,
hadis tentang pertanyaan iman, Islam, ihsan, itu yang kita jadikan dalil. Nah, berarti penyebutan di ayat 285 ini penyebutan sebagian. Penyebutan di ayat 177 adalah penyebutan sebagian. Ketika kita kompromikan antara Al-Baqarah 285, Al-Baqarah 177, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lain, itu kita simpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Itu kan pelajaran SD tuh Pak, nggak ada dibahas nopo. Ini penting kok Bapak Ibu. Sebab konsekuensinya ngeten. Kalau itu rukun iman dan Anda tidak mengimani, kan imannya jadi tidak berlaku. Imannya didiskualifikasi. Tapi yang iman kepada Allah tidak iman kepada Rasul. Ketika menjelaskan tentang orang-orang fasik ya. Orang fasik itu siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyushala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Itu ada di Al-Baqarah juga nggih. Nah, ya baru awal-awal kok. Ayat berapa itu, 27 atau 28 itu, sekitaran itu. Atau 26, pokoknya itu itulah. Orang-orang fasik, siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang merusak janji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, memutus apa yang diperintahkan untuk disambung. Apa itu yang diperintahkan untuk disambung? Nah, salah satu maknanya adalah antara iman kepada Allah dan iman kepada Nabi. Jadi ngeten, pemahaman itu berarti iman yang 6 itu kudu sambung menyambung. Tidak boleh satu pun diputus. Berarti nek jenengan atau siapapun memutus dari 6 itu, maka jenengan dianggap yaqta'u nama amarallahu bihi ayyusol. Memutus apa yang diperintahkan Allah untuk menyambung. Maka rukun iman harus diyakini semua. Nah, termasuk yang disebut di sini. Kullun, semuanya orang beriman itu. Kullun amana billah, iman kepada Allah, yakin. Wa malaikatih, dan juga kepada malaikat-malaikat Allah. Semua malaikat yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Karena Allah sudah mengatakan jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang junud, tentara Allah, kecuali hanya Dia. Nah, malaikat itu kan salah satu tentara itu Allah. Jadi percayai saja. Dan malaikat itu divisinya banyak sekali. Kalau kita lihat di An-Nazi'at contohnya, ini ya malaikat ini. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Berarti ada malaikat khusus yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini malaikat itu. Jadi yang bagian nyabut dengan keras, bagian yang nyabut dengan lemah lembut. Yang keras bagaimana? Oh, walau ta'al ladina dhalamu walau ta'al idh dhalimuna walau ta'al idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Nah niki malaikat sing keras niki. Walau ta'al idh dhalimun, dan seandainya engkau melihat orang-orang zalim, maksudnya orang kafir, fi ghamaratil maut, dalam ghamaratil maut, ya kita sebut sakaratil maut. Nah, ini istilahnya ghamaratil maut, dalam kesusahan mati.
walau tara idz zalimuna fi ghamatil wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membuka tangannya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, mbek digebuk. Nah ini berarti divisi malaikat sing bagian nyabuti nyawa dengan galak. Ada yang lain, wanasyitati nasta, itu malaikat yang nyabut nyawa. Terus kemudian Allah juga menyampaikan di surat yang sama, fal mudabbirati amra, demi malaikat yang mengurus semua urusan. Nah ini bagian dari rukun iman. Iman bahwa urusan kita itu udah diurus. Jadi jenengan itu jangan pusing. Kenapa? Lho Pak niki ampun enten sing ngurusi. Enak tuh. Lho enak. Rezeki bagaimana? Wis ana sing ngurusi. Lah ikhtiar mboten? Ikhtiar. Lah napa? Menungso normal. Normale menungso ikhtiar, tapi masalah rezeki wis ana sing ngurusi. Ana dalile apa? Lah tadi fal mudabbirati amra. Wis ana sing ngurusi kok. Wis ana panitiane. Jenengan dadi peserta, pokoknya wayahe mangan, wayahe ngombe, peserta kok. Wis ana pengurusi. Nah, jadi kita hidup di dunia kan kaya wong tamu to Bapak Ibu. Tamu nanti pun disuguhi kalih Gusti Allah. Ini iman kepada malaikat dan semua divisi malaikat itu kita imani. Terus kemudian wa kutubihi. Di sini disebut kitab-kitabnya, bukan hanya Al-Quran, kitab yang lain. Jenengan jangan kebablasan mengingkari Injil, itu tidak boleh. Kita iman kepada Injil, Bapak Ibu. Kita iman kepada Taurat, kita iman kepada Zabur. Loh kok ngono? Loh itu kan kitabnya nggak jelas. Ya yang nggak jelas mungkin hari ini, tapi substansinya kita iman. Sehingga Imam Qurtubi itu pernah menjelaskan, kalau Anda ditanya, apakah Anda iman kepada kitab Injil yang hari ini? Nah, disebut ya, yang hari ini. Jawabannya diplomatis sekali. Saya mengimani kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Oh, pertanyaannya lakui terhadap ini, apa yang diturunkan Allah saya imani. Lah iki, anak iki embuh, pokoknya aku percaya sing kitab Injil yang diturunkan oleh Allah. Jangan sampai karena kita mungkin tidak suka, lalu kebablasan. Orang yang tidak suka itu kan kadang suka kebablasan. Wong kita itu tidak boleh mencaci maki sesembahan selain Allah. Mencaci maki kitabnya orang lain juga tidak boleh. Wong kita memang mengimani mereka. Jadi wa kutubihi semuanya. Wa rusulihi sama. Kita juga mengimani semua rasul. Rasul yang oleh agama lain dituhankan oleh mereka, kita imani sebagai nabi. Sebagai nabi. Makanya ketika kita membahas tentang nabi-nabi, semuanya kita imani. Tidak ada nabi yang kita celah. Tidak ada nabi yang kita ingkari. Semua nabi kita yakin, kita iman. Ya memang aturannya ngoten. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Suatu saat ada orang Yahudi, ini dikisahkan di Sahih Bukhari, riwayat fil makna saja, mboten apal hadis. Jadi suatu saat ana wong Yahudi ketemu wong Islam padu. Wong Islam mengatakan lebih mulia Nabi Muhammad. Wong Yahudi mengatakan lebih mulia Nabi Musa. Gontok-gontokan, akhir wong Yahudi dikuampleng. Dikuampleng Bapak Ibu, jengkel jotos wae. Berarti jotos wong Yahudi ini lapor kali Kanjeng Nabi. Kula niku ya kadang gumun. Lah wong sing dipermasalahke Kanjeng Nabi kok lapor Kanjeng Nabi. Itu kalau tidak dipercaya 100% kan tidak mungkin. Pasti kan akan diduga tendensius oleh gawe keputusan toh. Nah, saat ini coba jenengan punya junjungan si A, teman jenengan punya junjungan si B, terus teman jenengan kaplok. Berarti si A itu kan
jenengan kan anggotane si A kan, bolo kan, sak jamaah, sak bolo, sak frekuensi, sak organisasi, intinya kan ngoten toh, bolo toh niki. Lah kok isa-isane si B kok lapo karo pimpinane bolone jenengan, kan aneh toh niki. Tapi itulah yang terjadi. Jadi saking dipercayai Rasulullah, bahkan untuk masalah tentang dirinya saja dilaporkan kepada dirinya. Tapi ya jajal, ini kan luar biasa. Dilaporkan, sesudah dilaporkan, diceritakan kronologinya. Apa yang disampaikan Nabi? Kamu itu wahai umat Islam, jangan banding-bandingkan saya dengan Nabi Musa. Tidak boleh. Loh, Nabi mengatakan, ojo banding-banding. Ojo beda-beda. No. Kalau di ayat ini kan lanufariku, kita tidak membeda-bedakan. Nah ini ojo banding-banding. Nah terus Nabi malah cerita keunggulan Nabi Musa. Takkan dan ya mas. Besok itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur itu, yang bangkit pertama itu saya. Tak inga-ingu ora ana wong. Jebule ning ngisor cagak niku ana Nabi Musa wis tangi. Itu cerita kepada orang Yahudi dan orang Islam. Jadi ning ngisor cagak niku ana Nabi Musa wis tangi. Lah saya itu tidak tahu apakah dia itu memang dibangunkan duluan daripada saya ataukah tidak. Tapi intinya kamu itu jangan membanding-bandingkan saya dengan Nabi Musa. Ini kalau jenengan tidak usah perdebatan masalah itu, tidak usah. Lebih mulia siapa? Nabi Musa sama Nabi Adam. Wallahu a'lam. Semua punya kemuliaan sendiri. Nabi Musa sama Nabi Khidir, Nabi Khadir, lebih mulia siapa? Nah, itu tergantung perspektif tuh Bapak Ibu. Ya, kita tidak beda-bedakan. La nufariqu baina ahadin min rusulih. Kita mengimani Nabi Isa sebagaimana kita mengimani Nabi Muhammad. Sebagaimana kita mengimani Nabi Sulaiman, sebagaimana kita mengimani Nabi Adam. Semua adalah Nabi, semua adalah utusannya Allah. Ya, statusnya sama, aturannya sama. Ini ono perbedaan masalah Rasul Ulul Azmi dan seterusnya. Itu kan karena Allah sudah menjelaskan. Tapi tidak usah membanding-bandingkan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang mukmin selain mereka itu iman kepada Allah, Rasul, kitab dan juga malaikat, mereka itu ucapannya atau karakternya ya sami'na wa ata'na. Nah ini yang perlu dibangun kayaknya Bapak Ibu ini, kita ini. Jadi sami'na wa ata'na kita itu detik ini lemah di berbagai lini. Istri taat kepada suami banyak yang lemah. Jadi bantahan. Jadi nek kau bojone sami'na wa asoyna. Tak ngoke tapi tak durhakai. Nah ini monggo supaya ini bisa diperkuat. Mukmin itu konsepnya sami'na wa ata'na. Nek ngono aku ngalah wae, berarti saya harus mengalah, berarti ini saya itu selalu mengalah. Jadi wong sing duwe alasan sami'na wa asoyna niku ngomongi ngono kuwi. Dadi nek jenengan ngomongi ngono kuwi ketoke kena viruse wong Yahudi. Nggih. Dadi ora usah tekan ngene Israel kono. Kula jenengan aja-aja ya memang mambu-mambu Yahudi sifate. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa asoyna. Jadi bedanya di situ. Istri pada suami, anak kepada orang tua. Nah ini sing salah anaknya apa wong tuane? Mungkin salah dua-duanya. Wong tuane orang ngajari, yen anak kudu taat karo wong tua. Utawa wong tuane nek ngongkon yo kebablasan memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan anak. Secara naluriyah tidak diajari, naluri kan bisa diajari. Kemudian secara ilmu tidak diajari, sehingga anak itu menganggap orang tua itu ya wong sing luwih tuwa ngono tok. Umure luwih tuwa, hidup lebih duluan. Ya ngono tok kuwi.
lalu menggunakan kebenaran versi dia untuk mengukur bapakku salah ora tak nut. Lalu kalimat salah dan benar itu tidak di filter. Padahal dalam Islam, kalau kita bicara dalam Islam, bapak jenengan salah selagi bukan dosa, ibu Anda salah meskipun bukan dosa, wajib untuk ditaati. Oh, ini berat ini Bapak Ibu. Nah, ini konsep sami'na wa ata'na ini memang mulai berkurang. Suami sama istri sama suami, anak sama orang tua. Terus kemudian rakyat sama pemimpin. Ya dari level manapun. Ini level sami'na wa ata'nanya itu semakin kecil. Orang bisa menggunakan apologi. Bahwa pemimpinnya elek. Pemimpinnya genah, bahwa genah kuwi sifate dosa napa mboten. Jadi Bapak Ibu, sami'na wa ata'na ini kayaknya memang terdegradasi. Jadi kula jenengan mbuh sadar mbuh niku suwe-suwe alon-alon sebagaimana yang diprediksi oleh Nabi, engko sampean tak mlebu ning ngene lubang tikus lubang apa jenenge? Pokoke lubang apa kae jenenge? Enggak melu. Lah sapa niku? Nah, jadi kita itu menggambarkannya di titik tradisi, pakaian, terus macam-macam. Lali nek pola pikirnya sami'na wa ata'na iku anut wong Yahudi. Itu ada kok dalam Quran. Yang mengatakan sami'na wa ata'na itu wong Yahudi. Jadi kula jenengan anti produk Yahudi tapi ngikuti polane wong Yahudi. Produk kalau pola itu luweh nemen pola tuh Bapak Ibu. Karena nemplek di hati kalau pola itu. Nah, makanya di sini disampaikan nggih kula jenengan nek saged berkuat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Yang tidak kita taati itu yang dosa. Ingat, yang dosa yang tidak kita taati. Jadi ini memang dinamikanya begitu. Apakah ini terjadi pada hari ini saja? Ya tentu tidak, sudah berjalan lama. Tapi semakin ke sini orang ini semakin hilang atau berkurang lah, kalau hilang enggak, berkurang keberagamaan. Jadi kalau Nabi mengatakan ilmu Allah itu akan dicabut, nanti sampai muncul generasi bodoh, ya mungkin itu prosesnya. Terus ada lagi, masa terbaik adalah masaku, sesudahnya. Jadi pinjam istilah Darwin, evolusi destruktif dalam keimanan itu memang betul-betul muncul. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mohon maaf, kami mohon ampun atas apa yang kami lakukan dan kepadamu tempat kami kembali. Itu Bapak Ibu penjelasan tentang ayat 285, semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya itu, katanya itu untuk ayat apa yang telah itu diterima oleh Nabi secara langsung, tidak melalui malaikat, itu apakah benar atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini tadi sengaja tidak saya sampaikan. Lu kok sengaja ngumpet gitu Pak. Ini di penjelasannya Imam Qurtubi, saya bacakan saja. Awiya anil Hasani wa Mujahid wa Dhuhaq anna hadhil ayah kanat fi qissatil mi'raj. Wa hakada awiya fi ba'di riwayati an Ibni Abbas wa qala ba'duhum jami'ul Qur'an nazala bihi Jibril ala Muhammad ila hadhil ayah fa inna nabi huwallazi sami'a lailatal mi'raj wa qala ba'duhum lam yakun dzalika fi qissatil mi'raj li anna lailatal mi'raj kanat bi Makkah wa hadhihi surah kulluha madaniyah fa amma man qala innaha
kanat lailatal mi'raj qala lamma sa'idan nabi wa balagha fis samawati fi makanin mutafi wa ma'ahu jibril hatta jawaza sidratal muntaha faqala lahu jibril inni lam ujawis hadal maudhi wa lam yu'mal bil mujawazati ahadun hadal maudhi'a ghayraka fajawaza nabi hatta balaghal maudhi alladhi sya'allah wa asyara ilaihi jibril bi an salama ala rabbika faqala nabi at-tahiyatu lillah wa sholawatu thayyibat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan, Mujahid dan Imam Ad-Dhahhak bahwa ayat ini amanah Rasul kanat fi qisatil mi'raj diturunkan pada kisahnya Mi'raj, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dan yang lainnya, semua ayat Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kecuali ayat ini. Karena untuk ayat ini Nabi tidak melalui malaikat Jibril, tapi ketika beliau Mi'raj. Jadi pertanyaan tadi, apakah ayat ini spesifik yang tidak diturunkan melalui malaikat Jibril? Menurut riwayat Al-Hasan, Mujahid dan Dhahhak, ya begitu. Tapi ini masih dibantah oleh ulama lain. Begini pembantahannya. Kita sepakat enggak bahwa Al-Baqarah itu madaniyah kulliha? Semuanya madaniyah. Nah, karena ulama-ulama ahli Quran mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ini madaniyah, kullihah, semuanya. Tidak ada yang makiyah maksudnya. Nah, kalau kita menggunakan dasar itu, maka riwayat itu ditolak. Nah, artinya ini terjadi perdebatan. Apakah ayat ini tidak diturunkan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian Allah menurunkan ayat ini langsung lewat pendengaran Nabi Muhammad, tidak melalui proses malaikat Jibril. Nah, kemudian itu terjadi pada saat Mi'raj. Jadi kalau ada yang berpendapat begitu, pendapatnya ada, tapi itu debatable. Sebagian ulama mengatakan ya, itu fi qissatil Mi'raj, ketika Mi'raj. Terus kemudian pendapat yang lain mengatakan tidak. Ya, jadi alasannya ini, alasannya dua. Karena riwayat yang lebih kokoh dari cerita tadi tidak ditemukan, belum ditemukan lah, jangan tidak. Riwayat yang lebih kokoh dari tadi. Jadi tadi itu meriwayatkan tentang ini cerita begini-begini. Nah, karena ini berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan Nabi, tentu periwayatannya kan harus melalui hadis yang mutasil kan begitu. Karena ini kaitannya dengan Nabi Mi'raj. Loh, jangankan Mi'raj ini Bapak Ibu. Wong Mi'rajnya Nabi itu sebagian kelompok umat Islam kan tidak percaya. Ya kalau kita percaya nih, kalau kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Nabi itu Mi'raj, naik ke langit dengan fisik, ya artinya tidak ngimpi, betul-betul menggunakan jasad beliau, menggunakan jasad dan roh. Tapi ada sekelompok yang mengatakan tidak percaya. Dan ketika perdebatan itu muncul, apakah orang yang tidak mempercayai Mi'raj itu kafir? Kita tidak berani mengatakan mereka kafir, karena dia bukan bagian dari rukun iman. Itu adalah perbedaan mengenai penafsiran terhadap bagaimana ayat Sidratil Muntaha itu. Tapi kita meyakini dan kita katakan salah orang yang mengatakan bahwa Nabi itu Mi'raj tidak pernah, atau Mi'rajnya itu hanya mimpi, atau Mi'rajnya itu hanya dengan Nuh. Gitu. Jadi Mi'rajnya saja itu kalangan ahlu sunnah dengan non ahlu sunnah sudah ada perbedaan. Itu Mi'raj ya, Mi'raj itu ya peristiwanya.
Lah kita kok percaya kenapa? Lah wong hadise sahih kathah kok. Hadise sahih kathah. Yang tidak percaya bagaimana? Aku percaya hadise, tapi kan ora nyebutke nabi ke munggah kuwi nganggo jasad apa mung ngimpi kan ngono tok. Jadi ini masalah penjelasan. Walaupun kalau kita adu dalil ya semestinya menang kita. Lah kenapa? Lah nek Kanjeng Nabi Mi'raj. Ya. Terus kemudian orang kafir kuwi geger. Lah ngopo gegeri wong ngimpi? Nah, wong ngimpi niku ayo apa perlu digegeri? Saya baru saja ngimpi jalan-jalan keliling dunia wis tekan omah. Napa ngimpi? Ah, kowe iso kan ngono. Tapi mereka juga punya dalilnya tuh. Ya iso toh. Iku sing digegeri iki esok ya ora Mi'raj. Nah, kalau esok itu tidak mempercayai itu kafir. Karena tidak mempercayai ayat Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi. Lah nek Mi'raj niku kan entitas yang berbeda dengan Mi'raj. Nah, jadi gambarannya begitu Bapak Ibu. Mi'rajnya sendiri di kalangan para ulama itu masih debatable. Apakah memang Mi'raj itu bil jasadi wa ruh atau bi ruh saja? Kita ini meyakini Mi'raj itu ada satu, terus pakai jasad dan roh, Nabi naik betul-betul ke langit satu itu fisik ya, maksudnya fisik. Ya memang awakmu nggak tenang. Ya, fisik bukan hanya roh. Jadi sama dunia ya, langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika sampai di suatu tempat, kemudian Nabi itu diculke sama malaikat Jibril. Nah, ketika diculke sama malaikat Jibril, berarti malaikat Jibril mengatakan, Rasul, saya hanya boleh sampai di sini. Pengantar tidak boleh masuk. Kan jenengan nek ngantar ning bandara kan ora entuk masuk toh. Yang ngono kuwi kira-kira. Pengantar tidak boleh masuk. Nabi masuk sendiri. Nah, di riwayat itulah Nabi mendapatkan 2 ayat terakhir seperti yang ditanyakan tadi. Menurut yang pertama tadi. Oke, jadi sekali lagi ini ada 2 sisi. Pertama, kalau jenengan meyakini madaniyah kuliah, maka riwayat tadi ditolak. Tapi kalau jenengan mengatakan bahwa ini madaniyah kecuali 2 ayat ini, berarti itu bisa diterima. Jadi ya begitu 50-50 kita Bapak Ibu di titik ini, tingkat keyakinannya separuh-separuh. Kenapa saya sampaikan begitu? Engko nek ketemu wong-wong sing njaluk dalil mules kula jenengan. Lah iki hadise ndi Pak? Ono kan malah mumet kan? Mumet. Ini bukan hadis, makanya kita sampaikan. Ini riwayat dari siapa tadi? Al-Hasan, Mujahid, Abdullah, dan beliau itu ulama-ulama ahli tafsir yang berintegritas. Ngoten Bapak Ibu, matur nuwun. Cukup ini? Oke. Tentang bahasan pada sami'na wa ata'na. Itu bisa disarankan adalah sami'na wa ata'na. Sebab sami'na wa ata'na itu bahasa Quran yang dimaksud untuk penjelasan. Oh, iya. Ya kalau di hadis itu as-sam'a wa ta'ah. As-sam'a wa ta'ah. Jadi ya memang sami'na wa ata'na itu kan bahasa Quran yang kemudian diambil untuk yang lain. Jadi nanti gini, bolehkah bahasa Quran itu dibahasakan untuk yang lain? Contoh, Al-Quran itu boleh tidak diubah jadi doa? Quran itu boleh tidak diubah jadi ungkapan? Ungkapan. Jadi ungkapan itu sesungguhnya Quran, nyumbernya dari Quran, tapi ketika dijadikan ungkapan itu bukan Quran lagi. Nah, seperti ini juga menjadi pembahasan para ulama. Saya juga pernah ditanya seseorang, Ustaz, sebenarnya doa, umpamanya ya, Rabbana auza'na
an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina. Itu kan mengubah dhamir i menjadi a, menjadi na. Bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Lah karena dia mimpin doa, maka kalimatnya diubah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu termasuk tahrif terhadap Quran apa tidak? Mendistorsi terhadap Quran tidak? Mengubah terhadap Quran apa tidak? Ya, jadi Quran redaksine i diubah jadi a. Rabbi jadi Rabbana. Nah, kalau Rabbana dolamna anfusana kan cetoh pakai na kan. Tapi yang Rabbi itu Rabbi anzilni mungzalan mubarakah. Lah karena doanya bersama Rabbana anzilna mungzalan mubarakah. Kan diganti niku. Nah, Al-Quran terus kemudian difungsikan dengan fungsi lain, itu sebagian besar, nah ini ya mungkin 60-70% lah, lebih mayoritas itu membolehkan menggunakan ayat Quran untuk hal lain, untuk hal lain. Jadi seperti tadi sami'na wa ata'na itu kan ayat Quran, ayat Quran. Nah, terus kemudian dijadikan satu istilah yang istilah itu menggambarkan as-sam'a wa ta'ah, mendengarkan dan menaati. Sebagai sebuah istilah itu sebagian ulama membolehkan. Makanya kita boleh Quran ini tidak berkelanjutan jika tidak sedang baca Quran. Contohnya kan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Quran bukan itu. Quran itu Bapak Ibu. Terus ujuk-ujuk tausane mayyahdihillahu fala mudhillalah. Itu mukadimah kan ketika kita mau pidato toh. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyah. Jadi Quran kalau hadis dicampur Bapak Ibu. Terjadi percampuran. Iki Quran kok terusane hadis, hadis terusane Quran. Iki kok ngowah-wah. Urutane diowahi, terus kemudian kalimatnya diowahi. Nah, ini tidak termasuk tahrif yang dilarang. Lalu dalilnya berapa? Ada secara tersurat dan disiratkan. Nabi itu Bapak Ibu paling banyak beliau doanya itu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Quran itu di surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ning Quran itu ora nganggo Allahumma. Tapi Nabi pakainya Allahumma, Rabbana ning diganti Allahumma. Nah, jadi itu yang dimaksud. Jadi kalau umpamane antara sami'na wa ata'na dengan sam'atan wa ta'atan itu hanya istilah, tapi konteksnya sama. Jadi Bapak Ibu, ini masalah perbedaan istilah itu tinggal kita runut aja. Munculnya perbedaan ini dari mana? Ini kan kadang sami'na wa ata'na itu kan bisa dikasih tanda petik dan seterusnya. Jadi istilah-istilah seperti itu hakikatnya tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Sing penting kula jenengan ikhtiar bagaimana bisa menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Jadi konsepnya begitu. Orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na. Nek jenengan wis mulai ngeyelan Bapak Ibu, monggo niku mang diowahi.
Dieling-eling, aku suwe-suwe Yahudi tambah tua tambah ngeyelan bahaya aja. Tambah tua tambah nrimo, tambah ngeyelan apa wae dibantah, wis pokoke pingine ora taat. Hati-hati nek jenengan ngoten niku ketoke itu polanya destruktif itu. Jadi tidak bagus itu. Jadi semakin tua semakin menunduk. Semakin tua itu semakin taat. Semakin tua itu semakin boten ngeyelan. Nek perlu wong tua niku banyak diayeli daripada ngeyeli, itu bagus. Ya, berarti nek jenengan maksudnya dari sisi jenengan, dari sisi sing ngeyel ya apik. Tapi dari sisi jenengan diayeli itu tidak usah kemudian balas dendam. Oh wong do ngeyel kalau aku kok tak eyelani kabeh. Oh padha bae berarti. Kula jenengan kalih sanese padha. Monggo dianulah dikurangi. Karena fenomena yang terlihat itu ketoke kula jenengan wis mulai ada ngoten niku. Sami'na wa asayna. Ayo mang dipenggalih piyambak nggih, dipikir dhewe kira-kira ya napa mboten. Nek salah alhamdulillah, nek iya ya bertaubatlah. Ngoten lho. Masalah sami'na wa atokna nggih. Ngoten nggih. Monggo Bapak Ibu kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.